Selamat datang dalam kajian fundamental teori ekonomi makro Islam. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip Islam merekonstruksi pemahaman kita tentang ekonomi agregat, menawarkan alternatif yang komprehensif terhadap model makroekonomi konvensional. Kita akan mengkritisi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro Barat dan menggantinya dengan fondasi ontologis yang berakar pada ajaran Islam. Ekonomi makro konvensional dengan model ISLM dan fokus pada sistem berbasis utang, seringkali dikritik karena kegagalannya menjelaskan dan mengatasi krisis finansial berulang, serta ketimpangan struktural yang semakin melebar. Model ini cenderung mengabaikan dimensi etika dan moral, serta dampak sosial dari kebijakan ekonomi. Disinilah ekonomi makro Islam hadir, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai paradigma alternatif yang menawarkan solusi holistik. Fondasi ontologis ekonomi makro Islam bertumpu pada dua konsep sentral, tauhid dan khilafah. Tauhid, atau keesaan Allah, menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk harta dan sumber daya ekonomi, adalah milik Allah semata. Manusia hanyalah pemegang amanah khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ini sesuai dengan kehendaknya. Konsep ini secara fundamental membatasi tujuan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas unlimited growth yang sering menjadi obsesi dalam ekonomi konvensional. Pertumbuhan harus berkelanjutan, beretika, dan bertujuan untuk maslahah kebaikan umum, bukan semata-mata akumulasi materi. Dari fondasi ini, tujuan utama ekonomi makro Islam dirumuskan sebagai pencapaian falah dan adil. Falah adalah kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material dan spiritual, dunia dan akhirat. Ini jauh melampaui maksimalisasi produk domestik bruto GDP semata, yang seringkali tidak mencerminkan distribusi kekayaan yang adil atau kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adil, atau keadilan, adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Keadilan ini mencakup keadilan distributif, keadilan transaksional, dan keadilan sosial. Ekonomi makro Islam menolak pertumbuhan yang dihasilkan dari sektor haram seperti riba dan judi atau melalui zulm penindasan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid halal dan etis. Untuk mencapai falah dan adil, ekonomi makro Islam berpedoman pada maqasid syariah, atau tujuan-tujuan luhur hukum Islam. Tiga dimensi maqasid syariah yang paling relevan dalam perumusan kebijakan makro Islam adalah: 1. Hifz al-nafs, pemeliharaan jiwa atau martabat. Ini menuntut kebijakan yang meminimalkan pengangguran, kemiskinan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar daruriyat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan makro harus melindungi kehidupan dan martabat manusia. 2. Hifz al-mal, pemeliharaan harta. Ini menuntut stabilitas nilai mata uang anti-inflasi, larangan riba dan kans penimbunan harta, serta mendorong investasi produktif di sektor real. Tujuannya adalah memastikan harta berputar dan memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. 3. Hifz al-biyah, pemeliharaan lingkungan atau ekoteologi. Ini menuntut kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, internalisasi biaya lingkungan, dan menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ekonomi harus harmonis dengan alam. Ruang lingkup ekonomi makro Islam mencakup variabel agregat yang disaring oleh etika tauhid. Ini berarti investasi harus diarahkan ke sektor real yang halal dan produktif, bukan spekulatif. Larangan riba, gharar, dan maisir secara otomatis menghilangkan banyak instrumen finansial yang tidak etis dalam ekonomi konvensional. Mendorong inovasi dalam bentuk akad-akad berbasis bagi hasil yang lebih adil dan stabil. Model makro Islam beroperasi tanpa suku bunga dan menawarkan stabilitas yang lebih tinggi karena berbasis bagi risiko equity-based, di mana risiko dibagi secara adil al-Grambilgan, sehingga potensi kegagalan sistemik akibat moral hazard dan utang yang tidak berkelanjutan dapat diminimalkan. Kritik terhadap model makro konvensional menjadi bagian penting dari ruang lingkup ini. Ekonomi makro Islam mengkritik sistem berbasis utang debt-based system yang menghasilkan krisis finansial berulang dan ketimpangan struktural. Model makro Islam berbasis bagi hasil equity-based system menawarkan stabilitas yang lebih tinggi karena risiko dibagi secara adil, sehingga potensi kegagalan sistemik dapat diminimalkan. Analisis ini menuntut pengembangan model makro, misalnya model etas syariah yang secara eksplisit mencakup zakat dan mekanisme bagi hasil, serta memasukkan cost of ethics, biaya etika, ke dalam agregat produksi dan investasi. Dengan demikian,
Instrumen makro Islam tidak semata mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan moral secara simultan. Ini adalah pendekatan yang komprehensif, yang melihat ekonomi sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang lebih besar, di mana tujuan akhir adalah mencapai ridha Allah melalui keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Di skrip berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk model permintaan agregat Islam YAD, dan bagaimana variabel-variabel seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah berinteraksi dalam kerangka syariah.